Halo para penggiat K3, ketemu lagi dengan Kak Denny. Nah, di video kali ini kita akan membahas peran manajemen dalam SMK 3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, bagi teman-teman semua, seorang manajemen, baik itu direktur ya ataupun GM, nah, peran manajemen di sini untuk implementasi SMK 3 sangat penting. Yang pertama, manajemen harus membuat yang namanya kebijakan K3. Yang mana kebijakan K3 ini ada 3 unsur ya, seperti video sebelumnya ya. Harus ada usaha mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, patuh regulasi, dan peningkatan berkelanjutan. Sebelum kebijakan ini ditandatanganin, kan harus dikonsultasikan dulu dengan wakil tenaga kerja. Lalu nanti setelah itu disebarluaskan dan dikomunikasikan. Pastinya ada feedback dong dari para pekerja. Nah, disinilah peran manajemen untuk memastikan apakah kebijakan ini sudah relevan untuk di pekerjaan ataupun di bidang usahanya tersebut. Nah, setelah kebijakan, apalagi nih? Peran manajemen juga harus membuat visi dan misi K3, yang mana visi dan misi tidak hanya berbicara mengenai mutu saja, tapi K3 juga penting, khususnya di bagian misi. Ya, misalkan kita membuat visi 10 tahun ke depan, nah, misinya gimana supaya kita dapat mencapai si visi tadi. Nah, di dalam misi itu wajib ada target-target K3 di dalamnya. Nah, setelah itu, peran manajemen adalah memastikan organisasi perusahaannya ada bagian K3-nya. Kalau mau idealis, peran manajemen itu memastikan di bagian lehernya itu ada tim HSE atau minimal sejajar ya, ada divisi HSE. Nah, divisi HSE inilah yang akan mengawasin implementasi atau memastikan implementasi SMK 3 ini berjalan dan melaporkannya ke manajemen, dalam hal ini adalah direktur. Nah, selain tim HSE yang bertanggung jawab terhadap K3, juga masing-masing divisi, masing-masing departemen ya ada yang namanya key person. Key person ini siapa nih, Pak? Contoh misalkan project manager. Project manager itu wajib juga manajemen memastikan project manager harus memiliki kompetensi di bidang K3. Misalkan nih, kalau dia project manager bidang K3 konstruksi, bisa jadi ahli K3 konstruksi media misalkan, atau ahli K3 umum ya. Itu contoh kalau misalkan di project. Bagaimana dengan pabrik? Nah, misalkan key person-nya adalah kepala pabrik. Dia harus punya pengetahuan atau kompetensi di bidang K3. Ataupun dia di bagian produksi, di bagian engineering. Manajemen dalam hal ini juga harus memastikan siapa key person yang ada di internal perusahaan dalam organisasi yang harus memiliki kompetensi K3 di dalamnya. Nah, selain itu juga, manajemen harus memastikan tim HSE ketika membuat tujuan, sasaran, dan program K3, itu manajemen harus memantau 3 atau 6 bulan sekali prosentase pemenuhan ataupun pencapaiannya dari program tersebut. Ya, kenapa? Karena program tersebut kan relate banget dengan yang namanya hazard identification, risk assessment, and risk control, atau disebut dengan HIRAK. Jadi ketika kita membuat program K3 kan harus ada HIRAK-nya dulu. Dari sini akan dibuat nih program selama 1 tahun nih. Nanti peran manajemen memantau nih dan bertanya nih kepada para tim HSE sudah sampai sejauh mana nih program K3-nya berjalan dalam 1 tahun tersebut. Pada saat membuat sasaran K3, ingat sasaran K3 itu kan harus SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time bound. Nah, pastikan semua sasaran K3 tadi harus spesifik. Contohnya dalam hal budget. Peran manajemen juga sangat penting nih dalam hal budgeting. Percuma kalau kita membuat tujuan, sasaran, dan program K3 tapi budgetnya nggak ada. Khususnya program misalkan pelatihan. Nah, pelatihan kan juga butuh budget K3 yang cukup lumayan besar nih. Apalagi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dan pengujian alat, instalasi dan peralatan, dan lain sebagainya. Itu memerlukan budget. Pastikan manajemen juga mengerti terkait dengan budget K3. Nah, apalagi misalkan ada kecelakaan di tempat kerja. Nah, peran manajemen juga harus meminta ya, apa sih penyebab kecelakaannya, meminta hasil laporan kecelakaan, meminta laporan investigasi. Nah, itu peran manajemen juga untuk memastikan bahwasannya jangan sampai terjadi kecelakaan berulang di tempat yang lain. Nah, ini peran manajemen juga setiap meeting ya, kalau bisa tuh pada saat meeting dibuka
dibuka dengan K3 dulu. Jangan ditanya pada saat meeting, biasanya direktur nanyanya gimana invoice, gimana tagihan, nah, gimana progres. Enggak, harusnya tanya dulu, pekerjaan di sana kira-kira ada nggak risiko terjadinya kecelakaan. Nah itu, jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan, amit-amit ya, terjadi di tempat teman-teman semua, pastikan ya, semua laporan, investigasi, perbaikan, evaluasi keefektifan sudah dilakukan supaya tidak terjadi di tempat lain. Nah, pada saat audit SMK 3 juga, peran manajemen ini sangat penting nih. Kenapa? Karena manajemen akan diaudit itu di hari pertama dan pertama kali biasanya ya di pagi hari. Nah, di sini peran manajemen harus dapat menceritakan nih bisnis proses dari kegiatan di perusahaannya. Nah, di mana ada risiko terjadinya kecelakaan. Nah, seorang manajemen harus dapat menceritakan nih ya bagaimana pengendalian risiko terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi tersebut. Yang kedua, peran manajemen juga pada saat auditor datang, nah itu bisa juga menjelaskan sampai sejauh mana K3 itu bisa berjalan di perusahaannya dan pencapaian apa yang akan ditargetkan, serta tujuannya menerapkan SMK 3 itu seperti apa. Oke, itu aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Dalam PP 50 itu ada di lampiran 2, checklist audit itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang khusus untuk manajemen. Nah, bagi teman-teman semua, auditor internal SMK 3, coba deh diarsir dulu ataupun di tabilo dulu mana pertanyaan-pertanyaan yang khusus manajemen. Kenapa? Karena nanti ketika auditor eksternal datang, teman-teman sudah memberikan informasi, ini loh Pak, pertanyaan-pertanyaan untuk manajemen ya yang akan ditanyakan oleh auditor eksternal SMK 3. Sehingga direktur kita atau manajemen kita terlihat pintar, terlihat cerdas, seperti itu ya. Oke, itu aja informasi dari saya. Misalkan informasi ini adalah informasi menarik, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel ini. Salam safety!